Oke, coba dilihat Pak Bahar, sudah masuk saya belum? Belum, belum. Oh, sebentar. Belum. Ini saya mantau juga. Belum ada siaran yang masuk. Belum. Ini paling atas. Ini Facebooknya masih ini. Belum ada. Tapi di sini sudah masuk Pak, siaran langsung saya Pak. Sebentar. Coba saya cari dulu. Saya refresh dulu Facebooknya. Oh, sudah. Alhamdulillah sudah ini. Ini Pak Furqon sudah masuk ini. Wah, luar biasa ini. Siap, saya masuk saja ya Pak ya. Ya. Iya, alhamdulillah. Ya udah, sudah 15 orang ini kayaknya ramai nih Pak. Ini udah mulai nunggu nih teman-teman. Baik, siap. Iya, terima kasih Pak Furqon. Sama-sama. Luar biasa. Ya. Saya mantap ini ya. Ya, Terima siap. kasih Pak Furqon. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Agarik semua dimanapun Anda berada? Insya Allah pada pagi hari ini Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat semua. Dan tidak kurang sesuatu apapun. Dan insya Allah hari ini ada banyak rezeki yang akan Allah turunkan untuk sahabat Agarik semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi hari ini webinar bersama produk yang luar biasa, Agarik Herbal Drink, salah satu produk andalan PT NASA ya, yang mana selama ini sudah banyak yang menggunakan produk ini dan alhamdulillah tujuan kesembuhannya bisa tercapai ya. Baik, ini sudah ada yang hadir alhamdulillah, lumayan ada 43 orang. Saya minta konfirmasi teman-teman, suara saya bagaimana, terdengar jelas atau bagaimana ya? Mohon diberitahu saya. Alhamdulillah, mohon dikasih tahu teman-teman suara saya terdengar jelas apa tidak? Alhamdulillah Taiwan hadir, wah luar biasa. Serang Banten hadir. Oh suaranya kecil ya? Ada yang kecil, ada yang jelas, jelas sekali ada. Ya memang mungkin situasi daripada signal tempat ibu bapak tinggal ya, itu bisa mempengaruhi mungkin untuk masalah suara ya. Baik, biar tidak terlalu siang karena kita punya waktu sampai jam 11.30 nanti. Tetap semangatnya semangat pagi. Yes. Nah, itu. Jadi semangatnya teman-teman NASA itu nggak ada lagi, semangatnya selalu pagi, jam berapapun semangatnya pagi dan selalu yes ya. Itu yang luar biasa, yang tidak ada di tempat manapun, semangatnya hanya ada di PT NASA saja. Baik sahabat Agarik semuanya, kita buka saja langsung ya. Dan dengan tidak lupa saya mengingatkan selalu menggunakan masker, mencuci tangan ya, dan tidak keluar bepergian jika itu tidak penting. Karena memang wabah di negeri ini, wabah di seluruh dunia ini itu bukan main-main ya, itu bukan konspirasi
itu betul nyata adanya bahwa virus corona menyebar di seluruh dunia, dan kita tidak usah takut dengan virus corona, kita lebih takutlah sama Allah yang Maha Kuasa, karena virus corona itu hanya makhluk Allah saja, dan kita diberikan akal, pikiran bagaimana kita agar tidak kena virus ini. Para ahli, para dokter sudah memberikan bagaimana nasihat-nasihatnya, wejangan-wejangannya. Salah satunya ya tadi selalu menggunakan masker, ya, terus tidak bepergian, dan jaga kesehatan, jaga kekebalan tubuh. Tentunya mari kita jaga kekebalan tubuh dengan Agarik, dengan produk NASA ya. Baik, kita langsung saja sahabat Agarik. Saya tetap akan membahas dari slide saya yang pertama, bagaimana kenapa kok kita jadi sakit ya sahabat. Ternyata sakit itu diawali dari yang namanya pola hidup yang tidak sehat. Nah, kembali lagi ke apa yang kita makan, ke apa yang kita minum ya sahabat. Apa yang kita makan itu sudah sehat apa belum? Sudah cukup belum nutrisinya? Nah, itu perlu kita pertanyakan ya sahabat Agarik. Sayurnya ada enggak, buahnya ada tidak, kan begitu ya. Nah, jangan kita karena hobinya makan bakso terus tiap hari. Nah, biasanya emak-emak nih, hati-hati ya emak-emak nih yang suka makan bakso. Boleh, kenapa tidak makan bakso, tetapi tidak dijadikan makanan yang harus dimakan setiap hari ya, begitu emak-emak. Nah, terus dari pola minum ya, kita lebih banyak minum air putih. Saya kemarin sempat melihat itu seorang pemain bola dunia ya, luar biasa. Beliau gara-gara menggeser Coca-Cola mengganti dengan air putih, sahamnya Coca-Cola jatuh drastis tuh. Ya, karena memang seorang atlet tahu minuman terbaik untuk tubuhnya itu adalah minum air putih, air mineral. Itu yang terbaik. Karena tubuh kita akan merespon dengan baik dengan hanya minuman yang namanya air putih, air mineral ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Dan pola tidur kita sudah baik apa belum? Nah, sahabat Agarik, biasanya masalah di situ. Kayak saya tuh hobinya, bukan hobi sih, hobinya bekerja. Jadi kadang-kadang kerjaan ini sering membuat saya harus begadang, dan itu saya merasakan sekali ketika kita banyak begadang ya. Itu tubuh terasa lemah, letih, lesu. Nah, itu ternyata ketika kita tidur tuh ada satu tubuh kita yang melakukan, organ tubuh kita melakukan pekerjaan luar biasa, yaitu fungsi hati, di mana fungsi hati itu keluar melalui urin ya. Jadi akan keluar melalui urin, melalui tinja, itu akan dikeluarkan sahabat ya. Baik, terus yang kedua, ternyata yang menjadikan kita sakit itu sebentar. Sebentar, ada sedikit masalah teknis. Dan ternyata yang menjadikan kita sakit itu dari yang kedua adalah dari bagaimana cara kita berpikir. Nah, ternyata kok bisa ya pikiran itu bikin seseorang jadi sakit ya sahabat. Nah, ternyata ketika kita salah berpikir, maka akan menghasilkan beberapa komponen hormon yang negatif. Ya, kita bekerja dengan sistem homeostasis di dalam tubuh, ada yang namanya plasma darah, di situ ada hormon, dan hormon itu terbentuk dari apa cara berpikir orang itu sendiri. Ketika dia berpikirnya negatif, maka hormon yang terbentuk pun akan negatif. Sistem sel di dalam tubuh kita pun perintah kerjanya negatif. Luar biasa mengerikan ya. Kok bisa ya dari berpikir jadi penyakit? Contoh ya, ada seorang istri di mana suaminya itu, katakan mohon maaf ya, berbuat selingkuh. Istrinya yang tadinya gemuk, nggak usah dikasih acai, insya Allah turun drastis berat badannya, soalnya ngenes ya sahabat.
Jadi ternyata dari pikiran, ketika terjadi sesuatu, kita pikirkan, analisa dengan yang positif, saya yakin hasilnya pun akan positif ya. Karena pikiran itu tergantung kita bagaimana kita membawanya kemana. Apakah kita menganalisa satu masalah dengan pikiran yang positif atau dengan yang negatif ya. Ketika, mohon maaf, tadi ada seorang suami yang selingkuh, mungkin kalau istrinya bersabar, dalam artian ya kalau untuk ikhlas itu kayaknya sulit ya. Saya tahu sebagai laki-laki sulit seorang istri untuk menerima keikhlasan itu, tetapi beliau, seorang istri ini, bisa merubah pola pikirnya. Ini adalah ujian dari Allah, karena saya tahu setiap ada ujian pasti ada sesuatu yang mau Allah berikan. Nah, berdoa, sabar, nah ikhtiarnya dengan doa, insya Allah pasti berubah ya suaminya. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga, ternyata orang sakit itu dari masalah manajemen emosional yang buruk. Nah, jadi emosi itu jangan, ketika dia emosinya tidak dikeluarkan, hanya cemberut saja, itu bahaya, bisa sakit stroke ya. Gak marah, diem, cemberut, sama saja nanti masalahnya ya sahabat. Jadi alangkah baiknya emosi ini direncanakan sahabat. Emosi ini direncanakan, apakah saya harus marah, apakah saya harus mengeluarkan emosi ini atau tidak. Nah, itu penting ya sahabat. Jadi penting sekali kita mempersiapkan emosional kita. Apakah ketika saya emosi menjadikan saya sakit atau tidak, itu penting ya. Yang keempat, bagaimana masalah spiritual kita ya. Spiritual kita ini benar-benar harus dijaga, karena ternyata yang bikin seseorang sakit sampai parah sekali itu rata-rata dari masalah hati ya. Ketika hatinya sakit, maka seluruh badan ya, badan yang kasarnya pun akan ikut sakit, itu otomatis. Jadi mari kita jaga hati kita dari sesuatu yang tidak penting ya. Jangan langsung dimasukkan ke hati, analisa dulu, dan lebih pasrah, mungkin itu obat yang paling luar biasa. Baik, nah ketika kita sudah sakit, apa yang terjadi ya? Ternyata kita harus diperiksa ya. Setelah diperiksa itu masalah lain akan timbul juga, ketahuan penyakitnya, lalu harus dianjurkan untuk, bisa saja mungkin tindakannya operasi, berobat jalan. Nah, itu sebetulnya yang berat ada di situ ya sahabat ya. Jadi ketika sudah ketahuan sakit, kita harus operasi tidak berhasil, apa yang terakhir? Mati. Karena kesembuhan penyakit itu kata Allah hanya dengan dua perkara, sembuh karena syariat obat, sembuh karena kematian. Nah, kita tinggal pilih, mau sembuh dengan obat apa dengan mati ya. Berjuang dulu dengan obat ya. Nah, itu yang penting di situ, kita berjuang dulu dengan obat, karena wajib tubuh kita, intinya tubuh kita ini dipinjemin dalam keadaan sehat, kembalikanlah tubuh kita ini dalam keadaan sehat pula, gitu ya sahabat. Baik, kita lanjutkan. Sebetulnya di dalam tubuh kita, di manakah penyakit berkembang ya? Penyakit itu berkembang diawali dari masalah pencernaan dulu sahabat. Pencernaan dulu masalahnya itu. Dari pencernaan yang tidak bagus, maka akan menghasilkan darah yang tidak bagus. Makanya pola pikir penting. Kenapa? Pikiran itu erat kaitannya dengan perut. Ketika banyak pikiran tuh tidak enak makan, tidur tidak nyenyak, tuh kan. Akhirnya ketika tidak enak makan, ya sel darah merah itu dibentuk dari apa yang kita makan. Ketika kita banyak pikiran, pembentukannya pun tidak maksimal. Akhirnya penyakit kita di dalam darah banyak sahabat. Itu yang paling berbahaya ya. Jadi pertanyaannya, sudahkah darah Anda sehat? Dan apa itu darah? Darah itu cairan di dalam tubuh yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan plasma darah. Dimana darah ini memiliki fungsi yang luar biasa, dan penyakit pun itu adanya di dalam darah. Virus apapun ada di dalam darah. Katakan seperti corona masuk lewat hidung, tapi masuknya ke dalam darah, ke paru-paru, kemana, wah sudah
Nah, di situ makanya kita harus punya daya imun, sel darah putih kita itu harus kuat. Ya. Apa sih fungsi daripada darah? Pertama, untuk transportasi sari makanan, oksigen, air di dalam tubuh, itu adalah pekerjaan dari darah. Ya. Jadi benar-benar darah ini luar biasa, dia membawa sari makanan ke otak kita agar otak kita kuat dalam berpikir, ya. Nah, terus masuk juga ke seluruh organ tubuh kita. Darah ini memberikan sari makanan, memberikan air. Nah, bayangkan jika di otak kita ada satu tempat di otak kita yang tidak mendapatkan sari makanan, kan bisa sakit stroke, ya. Nah, terus yang kedua sebagai termoregulasi yang mengatur suhu tubuh, di mana ketika suhu tubuh kita meningkat, darah itu memberitahu bahwa ada virus, ada kuman, ada bakteri, ada patogen masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita meningkat. Nah, itu di mana? Di darah. Ya. Jadi memang darah ini luar biasa, memberikan informasi juga, ya, dan mengatur suhu tubuh juga. Terus yang ketiga sebagai sistem homeostasis atau yang mengatur keseimbangan zat, pengaturan pH tubuh, ya. Itu pengaturan pH tubuh itu luar biasa. Yang mengatur itu adalah darah, di mana di situ ada plasma darah atau hormon tadi, ya. Di mana tubuh kita ini bekerja, organnya seperti jantung berdetak, detaknya konstan, tetap, ya. Bagaimana fungsi hati kita menyaring racun yang dikenali tubuh, bagaimana ginjal kita menyaring racun yang berbahaya dan dibuang lewat urin. Itu semua bekerja secara otomatis. Bagaimana saraf kita bekerja, tangan kita bisa kita angkat, ya, lewat saraf motoriknya, itu adalah salah satu kehebatan darah. Maka dari itu jagalah darah, dan jangan lupa sahabat, ya, keturunan kita itu melalui darah. Ketika bapak ibunya tidak sehat, maka akan melahirkan anak-anak tidak sehat. Terus kalau negeri kita ini pada melahirkan anak tidak sehat, mau jadi apa negara kita ini, ya. Itu perlu kita pikirkan sahabat. Yang keempat, fungsi daripada darah itu adalah imunologi, mempertahankan tubuh terhadap virus dan bakteri. Nah, ini yang saat ini kita perlukan adalah ini sahabat, ya, dimana kekebalan tubuh kita tingkatkan agar virus corona ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, mungkin insya Allah saya akan memberikan cara bagaimana tubuh kita kuat dan tidak mudah terkena serangan virus dari COVID-19 ini, ya. Tapi sebelumnya mari kita lanjutkan kembali, ya. Dan inilah bagaimana sel darah putih, ya sahabat, bekerja di dalam tubuh kita. Nah, ini bisa dilihat di layar, mungkin itu ada sel, ya. Nah, di sini ada yang hitam-hitam ini virus, sahabat. Dan ini sel darah putih kita menyerang virus-virus ini, lalu memakannya. Namanya memfagosit dalam bahasa kedokteran, ya. Nah, menelan, memakan dan menelannya. Nah, seperti ini. Ini sel darah putih kita nih. Nah, ini yang bergerak-gerak itu adalah sel jahat, ya, atau bisa bakteri atau virus. Nah, itu akan ditelan sama sel darah putih kita, sama kekebalan tubuh kita. Nah, ini seperti ini, ada yang kecil-kecil. Ini sama, ini jenis H. pylori yang biasanya menyerang perut. Jika di dalam darah kita banyak kuman, bakteri, virus kecil-kecil seperti itu, biasanya tubuh kita atau perut kita tidak sehat. Nah, seperti ini prosesnya, luar biasa, ya. Tubuh kita setiap hari bekerja. Dan ini adalah bagaimana sel darah merah bekerja dan pembuluh darah kita ketika ada yang menyumbat. Nah, sahabat bisa melihat, ini adalah penyumbatannya. Ketika menyumbat masuk di dalam otak, menyumbat di pertigaan pembuluh darah, bisa dibayangkan daerah yang tersumbat maka tidak akan mendapatkan oksigen, ya, sari makanan tuh.
ngeri sekali ya. Tidak dapat oksigen, tidak dapat sari makanan, akhirnya akan terjadi yang namanya cedera otak. Wah, ngeri. Cedera otak itu bisa banyak tuh penyakit yang timbul ya dari cedera otak. Bisa banyak sekali yang timbul ya dari cedera otak. Itu bisa stroke ya, terus bisa hilang ingatan, bisa jadi penyakit Alzheimer, bisa penyakit hidrosefalus. Ngeri sekali sahabat. Jadi betul-betul jagalah darah kita dengan kita selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, banyak minum air putih, pikirannya lebih di manajemen lagi ya. Dan seperti apa sih pembentukan darah yang menggumpal, yang kita sering sebut trombus ya, blood clots thrombus namanya. Nah, itu seperti kita lihat di layar ya, terlihat bagaimana gumpalan-gumpalan darah ini mulai menggumpal. Nah, ketika sudah menggumpal di dalam pembuluh darah itu menjadi besar dan itu terlepas jadi gumpalan-gumpalan kecil. Wah, ini yang mengerikan. Nanti akan terjadi penyumbatan di sana sini. Tubuh kita sering kaku-kaku, nyeri-nyeri, capek-capek, itu disebabkan dari darah banyak yang menggumpal atau terjadi trombus di dalam di dalam darah kita ya. Baik. Dan kalau seandainya penyumbatannya sampai seperti ini, kita lihat bila ya benar-benar tersumbat pembuluh darah, wah sangat mengerikan ya. Apa yang terjadi? Saya bilang tadi bisa terjadi serangan jantung atau stroke ya. Terus apa yang harus kita lakukan agar tubuh kita sehat? Bagaimana cara mencegahnya? Nah, itu penting. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya sahabat ya. Setiap penyakit itu bisa dicegah sejak dini. Jadi lakukanlah pemeriksaan ketika ada permasalahan di tubuh. Jangan takut memeriksakan diri ya. Biar kita tahu ada apa sih di dalam tubuh kita, agar kita secepatnya bisa mengobati. Jangan sampai kita sudah parah baru berobat, itu yang berbahaya. Setiap penyakit dapat disembuhkan jika diketahui sejak dini. Jadi ketahuilah sejak dini apa permasalahan di dalam tubuh kita ya. Terus obati penyakit sejak dini sebelum lebih parah. Ya, ketahui sejak sebelum lebih parah, ini yang berbahaya. Jadi ketika kita sudah tahu, secepatnya obatin, jangan sampai bertambah parah. Dan kita di PT NASA punya produk yang luar biasa yang namanya Agarik. Setiap hari 1 saset kita minum, insya Allah tubuh kita akan selalu sehat. Semalam itu saya mengalami satu penyakit yang luar biasa dan sampai saya sulit berdiri. Ya, itu saya alami sendiri karena beberapa hari ini saya bukan terlalu sibuk. Memang pekerjaannya menuntut saya harus sibuk ya, dan itu kewajiban. Kalau tidak saya laksanakan salah dan berdosa ya. Karena namanya pekerjaan itu adalah kewajiban. Ketika tidak saya kerjakan dengan baik, berarti saya tidak jujur ya. Jadi saya kerjakan dengan sepenuh hati meskipun waktu ini sampai betul saya telat makan, apa akhirnya penyakit lama saya yang setelah 20 tahun tidak pernah kambuh, semalam kambuh. Vertigo saya kambuh dan posisi saya ada di rumah satunya lagi. Malam-malam tidak ada orang lain, hanya saya sendiri dan saya tidak bisa bangun. Alhamdulillah saya dijemput istri saya malam-malam dalam kondisi hujan, terus ya kita minum Agarik. Alhamdulillah perlahan-lahan berangsur saya bisa pulang karena anak-anak ada di rumah satu lagi. Nah, jadi ternyata saya merasakan langsung efek-efek bagaimana ketika kita minum Agarik, dan ketika minum itu kita niat ya, kita berdoa, ya Allah jadikanlah produk ini menjadi obat yang terbaik yang bisa mengobati penyakit saya. Nah, itu penting. Dan sembuhkanlah penyakit saya dengan obat ini, syariatnya dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Nah, itu penting ya. Jadi ternyata perlu doa juga, tidak hanya obat. Obatnya harus bagus, doanya harus mantap. Baik, apa saja sih komposisi di dalam Agarik Herbal Drink? Ada ekstrak Agaricus blazemuril, ada propolis, ada stevia, ada Annona muricata, Hibiscus sabdarifa, dan ada madu ya, honey.
Nah, kita bahas satu persatu ya. Bagaimana sesuai dengan judulnya bahwa agaricus ini benar-benar antivirus ya. Dan ini apa yang akan saya kemukakan ini hasil daripada uji laboratorium, hasil dari penelitian para ahli ya. Baik, agaricus brasiliensis ini kita bahas sejarahnya ya. Agaricus brasiliensis ini berasal dari sebuah kota yang bernama Pidade ya, di Sao Paulo, Brazil. Kenapa ada Brasileiro ya? Itu asal kata dari negara yang tempat ditemukannya, di mana di negara Brazil, atau disebut juga ini jamur dewa ya kalau di Cina itu. Di mana jamur agaricus ini dari keluarga jenis jamur shiitake ya, atau Lentinus adodes, yakni sama dalam satu family Agaricaceae ya. Pada tahun 1960 seorang peneliti Jepang bernama Takatoshi Furumoto mengirimkannya ke Jepang untuk dievaluasi dan diteliti lebih dalam ya, dimana jamur agaricus brasiliensis ini sangat terpengaruh oleh kondisi iklim lingkungan yang ekstrim. Nah, jamur agaricus brasiliensis ini hanya tumbuh secara alami pada bulan Oktober. Wah, berarti sulit ya. Di luar Oktober sampai April ini nggak ada jamur ini, dan sangat sulit untuk tumbuh secara alami sehingga sangat sulit ditemukan di alam. Jamur agaricus brasiliensis itu menghendaki suhu yang lebih rendah dengan sinar matahari tidak langsung, jadi hanya sinar matahari yang sedikit saja. Dan alhamdulillah kita di PT Asimas di Malang alhamdulillah sudah mampu untuk membudidayakan jenis jamur agaricus brasiliensis dengan teknologi yang ada, dan kita PT Asimas itu satu-satunya di Indonesia yang memiliki atau yang mendapatkan lisensi untuk membudidayakan jamur ini ya. Baik, apa sih yang luar biasa dari jamur ini? Ternyata alhamdulillah agaricus brasiliensis ini menjadi harapan baru bagi penderita orang mulai sakit kanker, sakit jantung, sakit stroke, diabetes, asam urat, dan darah tinggi dan hipertensi ya. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kandungan yang ada di dalam agaricus brasiliensis ini dapat menghancurkan perlengketan antar sel darah, menormalkan sel darah, meregenerasi sel darah, sehingga tidak terjadi pengentalan dan penggumpalan darah yang mengakibatkan serangan jantung, gagal jantung, stroke, ya, hipertensi dan lain-lain. Sehingga darah kaya akan oksigen, ya, membersihkan toksin, racun di dalam darah, menghancurkan kolesterol, menurunkan asam urat, menurunkan kadar gula darah. Dan alhamdulillah hasil penelitian ternyata jamur agaricus brasiliensis itu luar biasa ketika dibandingkan dengan obat penurun gula darah yang bersifat kimia. Mohon maaf kalau saya sebutkan ada glibenclamide, itu efeknya hampir sama. Ya, kami punya hasil uji laboratoriumnya selama 1 tahun kami uji di Universitas Gadjah Mada, dan alhamdulillah jurnalnya sudah keluar ya. Nanti akan saya perlihatkan. Selanjutnya Dr. Subagus Wahyono, ya, beliau seorang apoteker juga, dan seorang lagi ada Dr. Ediati Sasmito, sama apoteker juga dari Farmasi Gadjah Mada University. Itu melakukan pengujian di mana ya uji imunostimulan jamur agaricus brasiliensis ini mempunyai kemampuan sebagai imunostimulan non spesifik dan lebih baik dibandingkan dengan kontrol imunostimulator. Wah, itu yang luar biasa ya. Jadi di mana salah satu sel ya, atau ada namanya makrofag, itu adalah salah satu sel yang berperan dalam sistem imun. Jadi makrofag itu diturunkan dari sel darah putih yang spesifik yang disebut monosit. Monosit dan makrofag adalah sel-sel fagosit, berperan dalam respon pertahanan non spesifik, imunitas secara alami, dan respon pertahanan spesifik
atau imunitas perolehan, atau juga disebut imunitas yang diperantai oleh sel ya di dalam tubuh vertebrata atau di dalam tubuh yang memiliki tulang belakang. Jadi artinya perannya itu adalah memfagosit atau menelan dan menghancurkan. Jadi kandungan yang ada di dalam Agaricus brachymuril ini di dalam agarik itu dapat menelan dan menghancurkan sel-sel asing. COVID-19 itu adalah sel asing, perlu kita tahu ya. Dan alhamdulillah kemarin saya dapat informasi dan sudah ketemu dengan beliaunya, leader kita di Trenggalek ya, Pak Huda tuh kena COVID sampai masuk di ICU, sampai sudah menggunakan alat ventilator, saturasi oksigennya sudah turun, tetapi beliau dengan semangat setiap 2 jam minum agarik terus. Alhamdulillah beliau sekeluarga sehat kembali. Dan kemarin ketika saya ngisi acara di Trenggalek, alhamdulillah kami bertemu dan beliau sangat luar biasa sehat ya. Itu salah satu buktinya. Jadi di mana yang berbentuk sel asing, patogen ya, virus, di mana patogen itu yang menetap atau yang bergerak atau mobile dan menstimulasi limfosit dan sel sistem imun yang lain untuk merespon sel patogen tersebut sehingga bisa berfungsi sebagai imunostimulator atau dapat meningkatkan respon imun atau respon kekebalan non spesifik dan respon imun spesifik yang diperantai oleh sel. Nah, itu jadi yang luar biasanya itu dari sifat kandungan yang ada pada Agaricus brachymuril itu adalah dapat menelan lalu membunuh sel asing atau sel jahat yang masuk ke dalam tubuh kita. Tidak hanya sel kanker ya, sahabat agarik ya. Jadi bahasanya itu prosesnya disebut proses fagositosis makrofag atau memfagosit ya, atau menelan lalu membunuh sel yang jahat, begitu ya. Itu kami kebetulan bisa dilihat di gambar, ada tuh gambarnya di sebelah sini. Nah ini ya. Baik, kita lanjutkan. Dan Universitas Farmasi Tokyo Laboratorium Pusat Kanker Nasional ya, itu memberikan informasi bahwa jamur Agaricus brachymuril itu dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Jadi Agaricus brachymuril mengandung beta-glukan yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas, di mana mekanisme kerjanya merangsang non-spesifik sistem kekebalan, menstimulasi mekanisme pertahanan dengan mengaktifkan dan meningkatkan jumlah sel efektor seperti makrofag tadi ya. Ini yang luar biasa. Ampuh sebagai anti kanker, dan ini jurnalnya sudah ada. Nah, ini jurnal ABM. ABM itu singkatan Agaricus brachymuril. Ini hasil penelitiannya. Ya, di mana hasil penelitian Shahirov 2014 tentang komparasi efek sitotoksik pada 3 jenis jamur yang umum digunakan dalam pengobatan tradisional ya, salah satunya Agaricus brachymuril, di mana ekstrak Agaricus brachymuril ini ya itu dapat atau sedang Grifola, Frondosa dan Hericium ini tidak menunjukkan efek sitotoksik. Maksudnya hanya Agaricus brachymuril saja yang memberikan aktivitas sitotoksik terkuat ya, dan terdeteksi ekstra ya. Nah, sementara untuk jamur-jamur jenis yang lainnya yang tadi saya sebutkan itu hanya dapat menghambat saja. Jadi kalau Agaricus brachymuril ini dapat menghambat pembentukan sel baru ya, dan sekaligus memiliki efek dapat membuat virusnya itu bunuh diri. Nah, kalau di dalam bahasa kedokteran itu disebut apoptosis ya, dimana akan terjadi pembunuhan kanker terhebat pada abad ini ya. Jadi kandungan yang ada pada agarik itu dapat membunuh kanker terhebat di abad ini, dan ini adalah memang hasil penelitiannya ya. Ini hasil penelitiannya, di mana ini adalah sel yang jahat nih. Ini sel yang jahat
dan ini adalah makrofag ya. Ini pembelahan sel kanker yang terhambat karena memang ada sifat makrofag tadi ya. Itu tidak akhirnya membuat sel kanker ini mudah berkembang ya untuk membelah diri. Nah, jadi yang luar biasa lagi dengan kandungan beta glukan yang ada pada jamur agaricus itu ya, ini malah sel rusak dan tidak dapat memperbaiki diri, itu bisa memperbaiki diri ketika sudah bertemu dengan beta glukan kandungan pada jamur agaricus blazemurial ini. Jadi sel kanker ini malah kembali menjadi sel yang kosong, tidak bisa membelah diri, bahkan bunuh diri. Ya, jadi kalau kesimpulannya begini, ada yang namanya sifat apoptosis. Apoptosis ini bisa berlaku tidak hanya pada sel kanker saja, ya, bisa pada virus-virus yang lainnya seperti contohnya virus COVID-19 pun bisa terjadi pada virus COVID-19 ya, sahabat ya. Itu bisa terjadi di situ juga. Jadi apoptosis itu adalah kematian sel secara terprogram dan secara otomatis membuat jaringan kanker berhenti berkembang. Ya. Dalam dunia medis, apoptosis lazim disebut program bunuh diri sel kanker atau suicide program setelah memperoleh senyawa aktif tertentu. Nah, senyawa aktifnya itu adalah beta glukan yang terkandung pada Agaricus blazemurial. Jadi, agarik ini sangat luar biasa untuk pengobatan penyakit yang berhubungan dengan virus. Ya, apa virus TBC, kita ada COVID-19, kenapa tidak? Saat ini negara kita pun masih kesulitan. Jadi bagaimana caranya? Ayo kita jaga tubuh kita. Kita ada produk agarik, ya. Kita satu hari minum 1 saset. Untuk apa? Untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Ya, apalagi teman-teman di NASA yang sering mobile itu saya harapkan teman-teman itu minum 1 saset agarik per hari untuk menjaga apa? Menjaga kekebalan tubuh kita. Itu bisa dikatakan wajib. Kita mobile tiap hari bertemu dengan orang banyak, perlu kita membentengi tubuh kita. Perlu tubuh kita itu memiliki anti peluru ya, anti sel kanker, anti virus. Itu penting ya. Kita betul bekerja mencari rezeki, tapi jangan lupa tubuh kita ini harus kita jaga ya. Dan yang kita jual itu produk NASA, salah satunya ada agarik. Kenapa kita tidak berinvestasi kesehatan di tubuh kita dengan minum agarik? Ya, setuju ya? Baik, kita lanjutkan. Dimana di dalam agarik ini ada zat biokimia penting, ya. Ada air, ada protein, ada lemak, ada serat, ada karbon, ada kandungan gula, tapi sedikit kandungan gulanya, ada fosfor, ada zat besi, ada kalsium, ada vitamin B1, B2, ergosterol, niacin, ada polisakarida, ada beta glukan, tuh, banyak sekali ya. Dan apa sih efek farmakologi daripada jamur agaricus? Manfaatnya itu dapat, atau manfaat dan pengaruhnya itu adalah sebagai anti tumor, ya, mencegah pengaruh kanker. Tuh, ini hasil penelitiannya ini ya. Terus elemen yang diteliti itu polisakaridanya, ya. Terus serat pada makanannya, di situ ada beta glukan. Beta glukan itu dapat memperbaiki pencernaan. Terus mereduksi gula di dalam darah. Hasil penelitiannya sudah menunjukkan bahwa setelah minum agarik selama 1 minggu, maka gula darah itu mulai perlahan akan turun gitu ya. Karena apa? Alat untuk menghasilkan hormon insulinnya, ya, pankreasnya itu diperbaiki kembali. Jadi bukan hanya menurunkan gula darah, tetapi memperbaiki organnya ya, sahabat ya. Terus pengaruh menurunkan tekanan darah, mereduksi kolesterol, dan mengurangi arteriosklerosis ya, atau kekakuan pembuluh darah arteri, membantu pencernaan dan metabolisme tubuh. Produksi salah satunya untuk semen, untuk rambut ya. Karena di dalamnya itu ada yang hampir sama dengan pembentukan putih telur, atau ada untuk menjaga agar tidak terjadi luka dalam intinya ya.
seperti itu. Itu efek-efek yang luar biasa dari jamur agaricus yang ada pada agarik, ya. Sangat ampuh untuk diabetes, di mana dapat mengobati penyakit diabetes tipe 1 dan sampai tipe 2, ya, karena memang diabetes ada ada 2 tipe diabetes. Tipe 1 adalah kurangnya produksi hormon reduksi gula yang disebabkan oleh rusaknya sel B pankreas. Nah, sel B pankreas ini ketika kita minum agarik, maka sel B pankreas ini akan tumbuh kembali, karena untuk membentuk hormon itu diperlukan namanya sel beta atau sel B pankreas, ya. Nah, itu bisa terbentuk hormon itu. Kalau sel B pankreasnya banyak yang mati, berarti tidak ada yang memproduksi insulin. Nah, fungsi daripada agarik itu adalah untuk membentuk insulin tersebut atau menghidupkan kembali sel B pankreasnya, ya. Dan sangat ampuh juga untuk diabetes tipe 2, di mana diabetes tipe 2 itu disebabkan karena kurangnya produksi hormon reduksi gula dalam tubuh atau sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap hormon tersebut. Jadi tipe 2 itu di mana bahan untuk hormon untuk insulin ini tidak ada, ya. Tidak sampai ke dalam pankreas, atau pankreasnya sudah rusak, terus bahannya nggak ada. Ya, betul-betul ini harus sudah menggunakan insulin, ya, biasanya untuk tipe 2 itu selain minum obat penurun gula darah itu injek insulin. Dan ini ada seorang profesor, Profesor Dr. Bambang, ini peneliti dari UGM, ya, yang salah satunya yang diteliti adalah jamur dewa, ya. Jadi menurut beliau kandungan aktif dari jamur dewa Agaricus blazemuril itu adalah ada beta-glukan dan karbon kuadriklorik. Keduanya menurut beliau dapat menghancurkan perlengketan antar sel darah, meregenerasi sel darah sehingga tidak terjadi pengentalan darah, ya, penggumpalan darah yang mengakibatkan serangan jantung, gagal jantung, stroke, hipertensi, dan juga itu sebagai anti kanker. Kenapa? Karena dapat membentuk yang namanya helper T cell, meningkatkan sistem imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Itu menurut beliau, di mana sel T pembantu ini akan menjadi sel T efektor sel, ya. Salah satu jenis subgrup limfosit tipe sel darah putih atau leukosit, di mana hasil aktivasi sel ini yang memainkan peran penting dalam sistem imun. Jadi sel T ikut serta dalam mengaktifasi dan mengarahkan sel imun lainnya dan sangat penting pada sistem kekebalan tubuh. Jadi sel ini disebut juga sel T karena peranannya dalam memperkuat sel-sel lain. Jadi ketika kita minum agarik, itu yang luar biasa adalah sel-sel di dalam tubuh kita itu, sel yang lain itu akan jadi lebih kuat, ya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, itu luar biasa, dan ini penemuan terbesar abad ini, yang mana memang Trans 7 sudah menayangkan, ya, bagaimana Universitas Harvard University, beta-glukan adalah salah satu penemuan terbesar di dunia untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, di mana akan diserap oleh usus halus. Jadi yang akan diperbaiki pertama usus halus, mematikan jamur, mematikan virus, mematikan bakteri dan kuman-kuman yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, yang luar biasa, memiliki yang namanya adjuvant effect, bisa bersinergi dengan obat lain, bisa memperkuat dan meningkatkan efektivitas obat lain, baik anti jamur, antivirus, dan antibiotik lainnya. Itu yang luar biasa. Jadi dapat diminum berbarengan, ya, tidak berbahaya gitu ketika kita minum agarik berbarengan dengan antivirus, dengan anti jamur, tidak ada masalah, ya, sahabat, ya. Nah, seperti itu. Terus apa saja sih fungsi daripada agarik? Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa agarik ini memang di Indonesia satu-satunya, ya, produk ini satu-satunya yang mudah dibawa, tinggal disobek, diminum, dan satu-satunya dibuat hanya di PT Asimas, ya, atau PT Agaricus Sidomakmur Sentosa. Jadi salah satu perusahaan di Indonesia yang membudidayakan jamur Agaricus blazemuril sejak tahun 2002 dan sudah tersertifikasi ISO 9001/2008, HACCP, GMP manufacturingnya juga, GEP extractingnya juga,
terus GLP laboratoriumnya, GFC klinikal, GSP untuk supplier, terus udah CPOTB Badan POM RI dan implementasi sistem jaminan halal MUI. Nah ini yang luar biasa tuh CPOTP-nya ini ya, dimana berarti sudah menggunakan alat-alat canggih. Nah, jadi kalau sudah sistemnya OCOTP ini itu sudah luar biasa, alat-alat yang digunakan berarti sudah canggih ya. Jadi hanya butuh 10-15 menit setelah diminum itu tubuh akan berangsur-angsur enak. Itu saya semalam itu mengalami seperti itu. Jadi tiba-tiba seperti ada yang terangkat dari perut saya itu mual, kepala pusing, apa yang saya lihat semua miring-miring. Ya subhanallah, mengerikan. Tapi itu adalah bagian daripada saya diingatkan, kata Allah, kerjanya jangan capek-capek, nanti sakit badannya. Nah itu mungkin ya. Jadi semalam itu saya sedikit kehujanan gitu. Ya, tidak pakai topi karena di rumah bawah saya beres-beres malam itu. Nah, ternyata vertigo saya kambuh. Akhirnya saya ingat di tas saya bawa, saya minum, dan alhamdulillah sudah pagi ini saya terasa segar. Padahal semalam jam 12 saya masih muntah itu. Alhamdulillah ternyata pagi ini saya bisa online, bisa bertemu dengan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Enak sekali badan hari ini. Apa sih dari fungsi daripada agarik? Yang pertama, membersihkan darah, meregenerasi sel darah. Membersihkan darah ini artinya dimana ketika kita minum agarik, gumpalan-gumpalan di dalam darah, dan bahayanya apa? Gumpalan ini bisa menjadi tempatnya kuman, bakteri, virus berkembang juga ya, bisa ngumpet di situ. Jadi ketika kita minum agarik, ini membersihkan darah, dimana darah yang kotor akan menimbulkan banyak penyakit. Salah satunya adalah gatal-gatal atau penyakit kulit, jerawat, itu dari darah kotor ya. Jadi maka hati-hati, darah kotor ini harus dibersihkan. Ketika dari darah kotor bisa menjadi pembentukan penyumbatan kardiovaskuler di dalam pembuluh darah kita. Nah, itu diawali dari situ. Yang kedua, regenerasi sel ya. Regenerasi sel darah. Jadi sel darah kita akan diregenerasi, sel darah putih tentunya, karena sel darah merah itu hanya akan dibentuk dari apa yang kita makan. Nah, salah satunya agarik pun ikut membantu pembentukan sel darah merah ya. Menyeimbangkan metabolisme, di mana metabolisme lemak kita baik ya, tidak terjadi banyak penggumpalan di dalam darah tadi, itu dari metabolisme lemak. Karena lemak itu ada yang di dalam darah, ada lemak yang di kulit, ada lemak yang di otot tubuh ya. Jadi itu akan diseimbangkan metabolisme, seluruh metabolisme. Meningkatkan imunitas sudah pasti, karena tadi sudah kita terangkan bahwa ada beberapa yang terbentuk, ada sel efektor ya, sel T untuk limfosit, sel NK itu terbentuk semua ya. Sebagai antioksidan sudah pasti, kenapa? Karena kandungan vitamin C-nya luar biasa tinggi. Salah satu pencetus pembentuk antioksidan adalah vitamin C. Yang terakhir tentunya pasti akan meremajakan organ tubuh. Ya, ini yang penting. Kenapa kita tua? Hormon kita turun, organ tubuh kita jadi tua. Nah, ketika kita minum agarik, insya Allah perlahan-lahan hormonnya bagus kembali, tubuh diremajakan lagi. Karena tubuh kita itu betul, setiap hari tubuh kita tuh diremajakan. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh manusia. Setiap hari itu ada yang menghancurkan di dalam tubuh kita, tapi ada yang membentuk baru. Yang membentuk baru itu ya tadi dipengaruhi makanan, minuman, pola tidur, pikiran, emosi, hati, itu mempengaruhi. Ya. Jadi makan makananlah yang baik, makan makanan yang baik berarti yang halal makanannya. Insya Allah akan membentuk tubuh yang kuat, yang sehat. Itu yang terpenting. Ya. Tubuh kita terbentuk kembali. Jadi yang hancur 100, yang membentuk harus 100. Kalau yang hancur 100, yang terbentuk 50 ya, saya yakin masih muda udah banyak yang terasa ini itu ya, sakit semua ya. Itu yang mengerikan. Baik, selanjutnya proses kerja Herbadrink
agaricus proses kerja agaric herbal drink, di mana agaric ini akan diserap langsung oleh tubuh kita kurang dari 1 jam, akan menormalkan metabolisme tubuh, akan memperbaiki kerja sistem endokrin, di mana endokrin ini kendali saraf dan hormon. Nah, jadi yang tadi saya katakan, hormon kita itu harus dijaga. Salah satunya yang harus kita jaga adalah memperbaiki kerja sistem endokrinnya. Kalau kerja sistem endokrinnya bagus, maka kita akan menghasilkan darah-darah yang bagus juga, ya. Begitu ya. Terus ketika metabolisme tubuh kita bagus setelah masuk ke dalam darah, maka terjadi proses penyembuhan penyakit degeneratif di dalam tubuh. Ketika sistem endokrin kita itu diperbaiki dan kembali bagus, maka kerja sistem kelenjar dan saraf menjadi lebih respect. Saraf dan kelenjar menjadi lebih respect. Semua sistem hormonal menjadi seimbang. Terjadi regenerasi sel, daya imun pasti meningkat, ya. Ketika daya imun meningkat, tubuh akan lebih sehat dan terlihat lebih muda 10 tahun. Ya. Kembali muda dan sehat, itu yang terpenting. Terus bagaimana sih cara mengkonsumsi agaric yang baik? Ya, jadi biasakan dalam 1 hari kita minum agaric itu minimal 1, minimal. Ya, insya Allah tubuh kita akan selalu sehat, pencernaan akan selalu baik minimal. Ya, terus kita combine-kan dengan produk NASA yang lainnya lebih bagus lagi. Ya, silakan. Oh ya, aku cocok itu agaric saya combine-kan dengan produk NASA yang ini, silakan. Jadi jangan, mohon maaf ya, jangan hanya dijual. Produk NASA itu tidak harus dijual, bukan tidak harus dijual, harus dijual, tetapi ada yang dikonsumsi sama kita. Jadi ketika kita memberikan kesaksian itu enak, kita tidak bohong ya. Kesaksiannya betul, memang saya sudah minum dan saya sehat. Itu yang penting. Jadi jangan bilang ke orang, oh ini bagus, penyakit ini bisa sembuh, tapi dia sendiri tidak pernah minum. Wah, ngeri itu, ya. Jadi harus minum dulu baru kita jual. Minum setiap hari, oh ternyata kerja produk ini tuh seperti ini di dalam tubuh. Akhirnya kan secara otomatis kita lebih paham, lebih ngerti kan. Jadi ketika menerangkan pun mudah. Jadi untuk penyembuhan minum 2-3 saset ya per hari. Untuk pencegahan minum 1 saset saja per hari. Caranya campur 1 saset agaric herbal drink dengan 200 ml air mineral. Minum 30 menit sebelum atau sesudah makan. Jadi ketika ada masalah dengan sakit mah minum setelah makan. Tapi agaric yang sekarang itu sudah tidak terlalu kecut seperti dulu karena memang ada bukan kita rubah, tapi ada pengurangan pada dosis vitamin C dari bunga roselanya kita turunkan memang. Ya, tujuannya agar tidak terlalu bermasalah, bukan bermasalah tetapi efek dari healing krisisnya, detoksifikasinya tidak terlalu berat gitu ya. Tujuannya ke sana, tetapi tidak mengurangi khasiat ya. Jadi boleh dicampur dengan air. Kalau untuk orang sakit jantung, ada bengkak di kaki, anjuran saya jangan dicampur air. Orang sakit ginjal, anjuran saya kalau gagal ginjal ya, jangan dicampur air ya, karena di dalam tubuhnya sudah banyak air. Jadi orang yang bengkak tubuhnya itu jangan minum agaric dicampur air. Kalau bisa dari kemasannya langsung diminum, sudah tidak terlalu kecut kok rasanya ya. Terus simpan produk ini di tempat yang sejuk, hindarkan dari air panas dan sinar matahari langsung ya sahabat ya. Ini yang penting. Jadi penyimpanan pun jangan sampai kita bawa agaric disimpan di bawah jok sepeda motor, itu jangan ya. Nanti ada perubahan suhu, bahaya juga ya. Karena suhu di dalam jok ini kan panas tuh. Nah itu bisa mempengaruhi kandungan. Jadi sebaiknya disimpan di dalam tas ya. Nah, terus bagaimana sih setelah diminum agaric ini? Nah, agaric ini akan menimbulkan yang namanya satu proses ya di dalam tubuh. Di hari 1 sampai dengan 5 hari akan terjadi proses detoksifikasi pada saluran pencernaan, di mana flek yang berada pada dinding usus akan dikeluarkan. Ya, itu jangan aneh ketika minum pertama kali agaric 2-3 hari itu buang air besar kita jadi sering, jadi banyak ya. Itu jangan aneh ya.
Terus di hari ke-6 sampai 15 hari terjadi proses detoksifikasi pada organ ginjal dan fungsi hati. Sering pipis ya. Nah itu memang dimana fungsi hati sama fungsi ginjal sedang dibersihkan dari racun-racun dan radikal bebas yang berbahaya untuk tubuh. Terus hari 16 sampai hari ke-30 terjadi proses detoksifikasi pada organ rahim kalau di perempuan ya. Di laki-laki di prostat itu akan dibersihkan juga. Ya, dimana ketika seorang laki-laki bermasalah dengan prostat berarti daya seksualnya akan menurun, akan bermasalah. Maka dari itu jagalah prostatnya agar selalu semangat pagi ya. Kalau prostat kita jaga, semangat paginya terus. Terus hormon pun akan ikut seimbang ya ketika rahimnya sehat atau bersih ya. Terus prostatnya sehat, prostatnya bagus kerjanya, pasti sistem hormon di dalam tubuh itu akan lebih baik. Hari ke-30 sampai 45 hari terjadi proses detoksifikasi secara menyeluruh pada sistem peredaran darah. Ya, dimana pada fase berikutnya proses penyembuhan berbagai penyakit degeneratif. Jadi di hari ke-30 sampai hari ke-45 itu sistem peredaran darah akan dibersihkan. Ya, gumpalan-gumpalan darah itu semua, karena panjang pembuluh darah itu menurut para ahli ini, saya pernah membaca dalam satu hasil penelitian, itu panjang pembuluh darah manusia itu adalah 24 km. Ya, jadi untuk membersihkannya itu kenapa perlu 45 hari? Harus melewati pencernaan dulu, ginjal dulu. Jadi betul-betul di fase ini adalah peredaran darah itu betul-betul dibersihkan. Ya, dan itu perlu 45 hari. Kenapa? Saya anjurkan minum agarik itu minimal adalah 45 hari agar ibu bapak dapat merasakan betul-betul efek dari kesembuhan dari produk ini. Ya. Jadi lama proses healing krisis dan detoksifikasi itu tergantung pada tingkat keparahan penyakit yang diderita. Jadi tergantung dari penyakit yang diderita ya. Seperti itu ya sahabat agarik. Jadi ternyata untuk sehat itu kita nggak bingung-bingung. Kita cari produk yang namanya produk agarik. Ya itu yang luar biasa. Nah alhamdulillah slide kita sudah habis ya. Penyakit apa saja sih yang bisa diobati oleh agarik? Masalah dengan jantung, stroke, ya, hipertensi penyebab stroke, gagal ginjal, sakit kanker, apakah mau kalau yang hasil penelitian sudah benar-benar terlihat itu adalah dari hasil penelitian untuk kanker serviks ya. Itu sudah ada jurnalnya bahwa jamur agarik itu sangat efektif untuk membunuh virus kanker serviks. Mungkin dosisnya yang harus lebih dibanyakin kayaknya ya, lebih dinaikkan ketika minum agarik ini. Terus penyakit kulit, penyakit syaraf, ya, apakah saraf kejepit itu bisa dengan agarik juga ya. Masalah lambung juga itu bisa dengan agarik. Tentunya alangkah baiknya dikonsultasikan agar kita bisa memberikan informasi bagaimana sih combine-nya agarik dengan produk NASA yang lainnya agar penyakit ini bisa cepat sembuh. Dan nanti pun harus dipatuhi juga ya, ketika konsultasi kita kasih tahu jangan dulu makan ini, makan ini, makan ini. Nah, itu diikuti. Karena sebetulnya bukan kita yang melarang tidak boleh makan itu, tetapi tubuh orang yang sakitnya lah yang tidak mau diisi oleh makanan atau minuman itu. Jadi untuk sembuh itu gampang kok, puasalah dari makanan dan minuman yang setelah dimakan dan diminum bikin sakit. Kan hadisnya begitu kata Rasulullah ya, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya awal penyakit itu dari perut, maka dari itu berobatlah dengan cara berpuasa. Puasa dari makanan dan minuman yang setelah dimakan dan diminum bikin sakit, maknanya itu. Puasa yang lainnya ya silakan dilakukan, puasa sunnahnya lebih baik lagi. Begitu ya sahabat agarik semuanya. Dan kita masih ada waktu, alhamdulillah kita masih ada waktu, kita bisa tanya jawab ya, tanya jawab seputar produk agarik. Silakan untuk yang mau bertanya ya. Nah di sini sudah ada Sulastri Herbalis, jika kita terpapar virus COVID-19 apakah bisa segera sembuh jika konsumsi agarik?
Terus jika bisa dosisnya berapa? Nah, ini dosisnya itu kalau yang kita kemarin Pak Huda itu per 2 jam minum 1 saset kalau sudah terpapar betul ya. Nah betul-betul sudah kena ini, itu per 2 jam itu minum 1 saset ya. Nah begitu. Terus siapa lagi ya? Nah jadi begitu ya Ibu Sulastri. Jika kita sudah terpapar, kalau bisa minumnya seperti itu. Minum 2 jam 1 saset kalau sudah parah. Kalau belum parah 3 kali 1 saset saja. Silakan. Nah, dari Bekasi hadir juga katanya ya. Ada Mbak Novinasa hadir juga. Silakan yang mau bertanya, kita masih ada 30 menit untuk tanya jawab. Ya. Boleh, silakan. Nah, untuk yang mau bertanya, silakan. Saya tunggu. Ada Mbak Sofi juga ya, hadir juga. Silakan yang mau bertanya untuk seputar penggunaan produk Agarik ya. Karena betul-betul kesehatan itu harus dijaga ya sahabat ya. Ini ada Nia Isna ini. Apakah Agarik bisa dikonsumsi anak? Bagaimana dosisnya? Bisa. Untuk anak minum 1 saset per hari. Minumnya dibagi 2. Pagi setengah, sorenya setengah ya. Boleh. Insya Allah anak kita lebih kebal badannya, lebih sehat ya. Silakan, boleh. Pak Ibu, saya sakit kanker payudara, sudah selesai kemoterapi 6 kali dan sudah 3 bulan ini terapi minum Agarik. Yang saya tanyakan, apakah setelah operasi nanti masih bisa minum Agarik untuk proses pemulihan? Masih bisa Ibu, silakan. Jadi kemoterapi memang begitu, prosesnya kemoterapi dulu, setelah kemoterapi baru diangkat ya. Setelah diangkat nanti akan dilakukan kemoterapi lagi, atau ada juga dengan proses penyinaran ya, radio kemoterapi. Nah itu boleh silakan Ibu minum minimal itu 2 saset per hari ya untuk Ibu Teresa ya. Saya yakin nanti Ibu sembuh lagi, sehat lagi ya, luar biasa. Semangat ya Bu ya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Untuk Ibu Teresa, mari kita berdoa agar beliau bisa cepat sembuh dari penyakit kanker payudara ya. Amin. Minum 2 saset saja Ibu ya. Untuk pengobatan diabetes Pak, bagaimana cara minumnya? Ini ada Murtiningsih. Minum Agarik 3 kali 1 saset atau 2 kali 1 saset, bisa ditambah NSTM. Nah, cara minumnya begini. Minum NSTM 3 kali 5 tetes dulu, 3 kali 5 tetes. Terus 30 menit kemudian minum Agarik 2 kali 1 saset ya untuk Mbak Murtiningsih. Insya Allah nanti gula darahnya perlahan akan turun, pankreasnya kembali bagus sehingga benar-benar bisa sembuh dari diabetes. Silahkan dibuktikan ya. Tetapi kita jangan ingin minum sebulan sembuh. Penyakit diabetes itu kata semua dokter sedunia tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau kata Rasulullah, kata Allah, bisa sembuh semua penyakit itu. Yang penting obatnya tepat. Jadi minumnya itu jangan sebentar, sampai 4 bulan, 5 bulan. Jangan bosan. Ketika kita bosan minum obat, berarti kita belum bosan punya penyakit, masih senang sakit ya. Terus ada Ibu Mutiara Aulia Putri. Untuk anak umur 3 tahun batuk pilek bisa minum Agarik berapa saset? Minum 1 saset dibagi 2 ya Ibu ya, seperti tadi yang saya katakan. Pagi setengah, sorenya setengah. Ketika ada obat dokter yang diminum, lanjutkan obat dokternya. Lanjutkan juga ya obat dokternya ya Ibu ya. Nah, karena efek daripada Agarik itu tadi ada adjuvant efek, malah akan meningkatkan kualitas obat yang lainnya yang berbarengan diminum meskipun itu obat kimia ya. Silakan Ibu. Untuk penyakit komplikasi dibutuhkan berapa box? Nah, ini kita sulit ya ketika ditanya untuk penyakit komplikasi habis berapa box. Kita jangan menghitung berapa boxnya. Ya. Tidak usah menghitung berapa boxnya. Pokoknya saya sebelum sembuh tak minum terus ini. Harusnya kita bikin sugesti begitu, ya. Kita sugestikan diri kita,
saya akan minum ini sampai sembuh, sampai Allah ridho menyembuhkan saya. Nah begitu. Kalau kita menghitung harus berapa box ya untuk penyakit komplikasi, dan penyakitnya sudah komplikasi, sakitnya sudah 5 tahun gitu, ingin sembuh dengan 4 box, kenapa enggak? Boleh niatkan, saya 4 box harus sembuh, bisa. Tetapi jangan kita menghitung berapa box ya, berarti kita menghitung berapa rupiahnya. Untuk kesehatan itu berapapun saya yakin perlu kita perjuangkan ya. Kesehatan itu luar biasa mahal, memang mahal untuk sehat itu. Maka dari itu jagalah kesehatan, karena kalau udah sakit mahal ya. Jadi dibutuhkan berapa box ini saya sulit jawabnya, tetapi saya bilang niatkan saja. Nanti kita bilang 4 box sembuh, nanti belum sembuh pasiennya katanya 4 box saya sembuh. Nah, akhirnya kita berpikirnya bahwa agariklah penyembuhnya, bukan Allah ya. Agarik itu syariat yang bagus, yang baik, yang memang itu diridhoi Allah, jadi produk agarik tuh. Tetapi perlu kita pun yakin bahwa yang menyembuhkan Allah dengan syariat produknya adalah agarik ini. Begitu ya untuk Ibu Dian ya. Terus ini untuk saraf kejepit berapa kali minumnya? Jadi untuk agarik kalau terjadi saraf kejepit diawali dari minum agarik 2 kali 1 saset, lalu minum lecitin 3 kali 1 sendok makan ya. Itu untuk saraf kejepit. Ketika sudah minum agarik kok perut tak enak, nanti dirubah polanya, makan dulu, minum agarik, baru lecitin ya. Begitu ya untuk Ibu Ari Wahyudi ya. Ada Supriyati Mujia, Ibu Supriyati Mujia, maaf Pak, untuk penderita diabetes dan TBC paru, apakah agarik bisa dikombinasikan dengan NSTM atau Javabet? Sebaiknya begini Ibu Supriyati ya, kombinasikannya minum NSTM 3 kali 5 tetes 30 menit kemudian, lalu minum agarik 2 kali 1 saset. Itu sudah cukup. Kan tadi sudah saya bahas ya bahwa kandungan daripada agarik itu 59% hasil penelitian di UGM itu menunjukkan efeknya dengan glibenclamide itu hampir sama ya. Itu yang luar biasa Bu. Jadi untuk TB parunya itu sudah ada, TB paru itu dari virus TB ya, tuberculosis ya. Nah itu agarik pun memiliki kemampuan dengan kandungan beta glukan dan karbon kuadrikloriknya itu dapat menelan dan membunuh virus berbahaya ya, atau virus tidak dikenal, atau juga akan memberikan efek apoptosis. Ketika virus-virus ini terkena zat aktif yang ada di dalam agarik, maka mereka akan stres dan bunuh diri ya. Begitu Ibu ya. Untuk penyakit stroke itu bisa jadi karena keseringan emosi ya Pak. Iya, tensinya tinggi ditambah emosi, nah itu bisa stroke. Kan jantung berdebar, tekanan darah ke otak meningkat, otaknya ada yang nyumbat pembuluh darah di otak, akhirnya stroke. Bisa iskemik stroke-nya, bisa hemoragik tuh ya, bisa stroke karena cuma pembuluh darahnya melembung, menekan beberapa sistem saraf di otak, atau hemoragik itu pecah pembuluh darahnya ya. Jadi saran saya jangan marah-marah ya Bu ya, santai saja gitu loh, santuy lah ya. Terus jangan lupa minum agarik Bu ya, minimal 1 hari 1 saset. Terus untuk pasien yang masih mengkonsumsi obat dokter kemudian pengen mengkonsumsi agarik, apa bisa? J Pak, J saged Ibu, monggo boten napa-napa, saged kok. Oke, jadi boleh diminum berbarengan dengan obat dokter, silakan, tidak ada masalah, boleh. Karena tadi saya katakan memiliki adjuvant efek, malah akan meningkatkan khasiat dari obat-obat yang lainnya yang berbarengan diminum. Itu bukan saya yang cerita, tetapi yang cerita itu adalah Harvard University, karena hasil penelitian dari Harvard University ya. Untuk diabetes dosisnya berapa? Sebaiknya dosis terendahnya itu adalah minum 2 kali 1 saset, dosis terendah. Kalau gula darahnya tinggi boleh sampai 3 kali 1 saset ya Ibu ya. Untuk Ibu Wiwit Nasa ya, boleh silakan sampai 3. Diawali dari 2,
lalu nanti bisa ditambah ya jadi 3. Dan untuk penderita ginjal bocor, nah ini untuk penderita ginjal bocor saya anjurkan itu minum 3 kali 1 saset, tetapi minumnya jangan ditambah air ya. Untuk Ari Wahyudi jangan ditambah air, jadi minumnya langsung. Kalau memang perut sering tidak enak, makan dulu, makan yang halus-halus ya, jangan makan makanan yang kasar nih. Untuk masalah di ginjal bocor, makanannya yang halus, lalu setelah makan baru minum agarik. Minum 3 kali 1 saset per hari ya. Untuk penyakit komplikasi butuh berapa box agarik, dan untuk saraf kejepit apa bisa minum agarik? Bisa Ibu Dianasa. Untuk penyakit komplikasi itu butuh berapa box sih? Saya tadi katakan ya, itu kita tidak bisa menghitung boxnya berapa gitu. Tapi untuk sembuh itu mungkin bisa berbox-box. Komplikasinya ini saya tidak tahu sakit komplikasinya apa saja ya. Untuk saraf kejepit bisa minum agarik. Minum agarik 2 kali 1 saset per hari plus ditambah lecitin 3 kali 1 sendok makan Ibu Dian ya. Ini mohon maaf Ibu Dian, konfirmasi lagi, penyakit komplikasinya itu komplikasi apa saja penyakitnya. Jadi kita bisa sedikit memahami ya Ibu ya. Oh, ini ada testi dari Ibu Halimah. Alhamdulillah suami saya habis kena stroke, cuma seminggu minum agarik, NSTM sudah ada perubahan banyak sekali. Yang awalnya nggak bisa jalan, jalannya nyeret-nyeret, dan mukanya penceng, kayak ditapuk setan katanya ya, menceng. Setiap hari konsumsi agarik 3 kali 1 sehari, dan sampai sekarang tambah bagus kondisinya. Agarik memang luar biasa, recommended banget. Alhamdulillah, terima kasih Bu Halimah ya. Bu Halimah selalu sehat, suaminya selalu sehat, agar Bu Halimah selalu semangat. Ketika melihat seorang suami sehat, istri pasti semangat ya. Ini ada Ayu Rizky, Pak saya sakit syaraf kejepit, apakah bisa minum agarik? Bisa, boleh, silakan. Kalau bisa, bagaimana cara minumnya? Minum agarik 2 kali 1 saset per hari, dan lecitin 3 kali 1 sendok makan ya. Ini Sulastri Herbalis untuk komplikasi sakit diabetes, jantung, ginjal, dan untuk cuci darah 1 minggu sudah 2 kali. Jika ikhtiar dengan agarik, berapa dosisnya? Saran saya minum dulu NSTM, atau NSTM-nya digabungkan langsung. Ini kalau untuk kasus ini ya Bu Sulastri mohon dicatat. Jadi NSTM dicampur air setengah gelas, lalu tambahkan agarik 1 saset. Campurkan, nanti rasanya kayak es degan. Minumnya pagi, siang, sore, 3 kali minumnya ya. Berarti NSTM-nya 3 kali 5 tetes, agariknya 3 kali 1 saset. Tolong dikurangi minum air putihnya ya. Air putihnya jangan terlalu sering, dan minum air putih hangat ya. 1 hari ini tidak boleh lebih dari 1 liter. Ini kalau sudah kasusnya seperti ini ya. Begitu ya Ibu Sulastri ya. Nah alhamdulillah ya, sama-sama Ibu Teresa ya. Ibunya juga katanya sudah terapi juga, minum agarik dari NSTM, kurkumin. Semoga ibu saya lekas sembuh, amin. Insya Allah ya, ibunya Ibu Teresa lekas sembuh, dijauhkan dari penyakit, secepatnya diangkat penyakitnya ya, amin. Terus ada Eminasa Patien ya. Pak sakit kepala dikasih agarik, gimana cara minumnya? Minumnya campurkan 1 saset agarik dengan air 150 ml ya, langsung diaduk, diminum. Insya Allah sakit kepalanya hilang, kepalanya udah hilang kepalanya, tenang aja ya. Ini ya, jadi minum agariknya 2 kali. Itu sakit kepalanya pun kenapa saya bingung tuh, bisa jadi sakit kepala tuh bisa timbul gara-gara dompet kosong ya. Bu Emi ya bisa sakit kepala kalau dompet kosong tuh ya, atau memang ada hipertensi ya, kepala sakit, terus migrain sakit, banyak pikiran, kepala bisa sakit. Tapi yang paling sering itu kalau saya ngelihat, biasanya kalau istri saya sakit kepala itu yang saya cek, yang saya periksa adalah dompetnya Ibu Emi. Kalau dompetnya kosong,
pantesan istri saya sakit, ternyata dompetnya kosong. Jadi secepatnya diisi, insya Allah sembuh lagi sakit kepalanya ya. Nah begitu ya untuk Bu Emi ya. Terus ada Afriani Sofianti, bapak saya sakit nyeri di ulu hati. Di ulu hati suka ngap gitu Pak, cocoknya pakai agarik atau NSTM. Keduanya, saran saya keduanya ya untuk Afriani minum NSTM 3 kali 5 tetes, lalu agariknya 2 kali 1 saset. Jadi NSTM dulu, 30 menit kemudian makan, setelah makan baru minum agarik ya. Untuk Afriani ini ada Eka Fasril, Pak mau nanya Pak, untuk penyakit sinusitis siap operasi tapi masih seperti sebelum operasi, apa bisa dengan agarik? Maksudnya Pak mau nanya Pak, untuk penyakit sinusitis siap operasi tapi masih seperti sebelum operasi. Oh sudah operasi mungkin ya, tapi masih seperti sebelum operasi, apa bisa dengan agarik? Bisa, silakan ya Bu Eka, minum agarik 3 kali 1 saset per hari ditambah Sanpro 3 kali 5 tetes untuk sinusitis ya. Sinusitis ini ada infeksi pada bagian sinus, bisa sinus di dekat telinga, bisa di hidung, dekat hidung ya. Nah itu silakan, boleh. Agariknya 3 kali 1, Sanpronya 3 kali 5 tetes ya. Dan minumnya setelah makan saja ya. Terus ada Ibu Novinasa, agarik itu kan banyak banget manfaatnya ya Pak. Nah saya pertanyakan, agarik tidak boleh dikonsumsi sama yang punya sakit apa? Nah ini tidak ada Bu, orang sakit apa yang tidak boleh. Semua orang yang sakit yang enggak boleh gitu Pak, Bu ya. Orang sakit perut boleh minum agarik, nggak ada ya. Nih penyakit gangguan jiwa dianjurkan minum agarik gitu. Jadi untuk Ibu Novinasa, agarik boleh diminum orang yang sakit apa saja kok. Ya katakan beliaunya nih berobat dengan dokter, dampingi dengan agarik, itu yang hebat. Seperti itu ya Ibu Novi ya. Terus ini Ray Susanti, koneksinya hilang. Nah, aduh kenapa Bu koneksinya hilang? Pak kalau buat penyakit liver berapa dosisnya? Untuk liver itu dosisnya 2 kali 1 saset ya, plus kurkumin. Jadi yang bagus enak tuh atau begini, cara combine yang enak. NSTM dulu 3 kali 6 tetes. NSTM campur air hangat. Itu airnya jangan banyak-banyak juga, 100 mili saja ya. Air 100 mili dikasih 6 tetes, lalu diminum 30 menit kemudian terus makan. Setelah makan minum agarik ya Ibu ya. Insya Allah ya, nanti sehat ya. Nah terus ini ada Widya, untuk penyakit diabetes yang sudah bertahun-tahun, dosis yang diberikan berapa Pak? Dan pemberian agarik untuk diabetes kering dan basah apakah ada perbedaan? Sama. Sebetulnya diabetes itu tidak ada kering, tidak ada basah. Tadi diabetes ada tipe 1, ada tipe 2 ya. Memang ada diabetes yang bisa jadi luka, ada yang tidak luka gitu. Itu tergantung kondisi tubuhnya yang membedakan ya. Jadi untuk penyakit diabetes yang sudah bertahun-tahun konsumsi agarik 2 kali 1 saset ya. Tetapi itu terus saya bilang 4 bulan, 5 bulan, insya Allah akan lebih baik tuh ya, akan cepat sehat. Saya bilang agarik diabetes itu belum ada obatnya. Sampai kapan orang sakit diabetes minum obat diabetes? Seumur hidup. Kalau kita minum agarik selama 4 bulan, 5 bulan, terus penyakit kita jadi sembuh kan seneng. Kata dokter seumur hidup kok orang diabetes itu. Nanti penyakit diabetes belum sembuh, timbul gagal ginjal. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Terus, bisakah untuk ambeien wasir, sering pusing dan capek-capek? Nah, untuk
ambeien itu atau wasir, saya anjurkan minum agarik 2 kali 1 saset per hari dan kurkumet 3 kali 1. Jadi minumnya kurkumet dulu. Kurkumetnya 3 kali 2 kapsul ya, kurkumetnya 3 kali 2 kapsul. Setelah itu setelah makan minum agarik. Ya. Untuk Ibu Lifah Al Muzakom ya. Silakan Ibu. Kalau punya sakit mah boleh minum agarik, boleh, minumnya itu makan dulu. Makanya sering saya anjurkan minum NSTM dulu 3 kali 6 tetes, baru 30 menit kemudian makan, terus minum agarik. Insya Allah sembuh sakit mahnya ya, benar-benar sembuh. Saya dulu tuh sudah sempat tidak kuat dengan pedas-pedas, sekarang alhamdulillah kuat lagi. Ya karena saya tidak tetap saya minum agarik, ada produk NSTM bagus ya tak minum juga. Tujuannya tubuh kita harus sehat, apalagi ketika kita harus sering ngisi acara seminar ya, bedah produk gitu. Kita bertemu dengan orang banyak, tubuh kita harus benar-benar dijaga, harus dibentengi. Makanya kita minum NSTM dan agarik itu tidak berhenti. Dan NSTM dengan agarik itu kalau dicampurin rasanya kayak es degan, kayak degan, enak. Ini ada juga untuk saraf kejepit apa bisa? Bisa. Tadi sudah saya jawab. Untuk saraf kejepit itu bisa minum agarik 2 kali 1 saset saja plus lecitin 3 kali 1 sendok makan. Ya, itu untuk saraf kejepit. Ini Safaatin Bersik hadir. Oh iya, salam Mbak ya, Mbak Safaatin. Terus sakit batu empedu dan liver itu apa sebabnya ya? Terus solusinya apa dan dosisnya berapa? Batu empedu itu terbentuk dari lemak, dari kolesterol. Jadi orang yang suka makan makanan berkolesterol, berlemak, berminyak, bersantan itu bisa terjadi pembentukan namanya batu empedu ya, yang terakumulasi terus di dalam kantung empedu sehingga berubah menjadi batu. Makanya namanya itu gallbladder stone. Gallbladder itu artinya empedu, stone itu batu empedu tetap artinya ya. Dan liver itu bisa diakibatkan dari konsumsi makanan yang mengandung zat kimia. Alkohol itu yang berbahaya untuk liver ya. Alkohol, mohon maaf, minuman vitalitas tuh yang 1 saset itu sedikit dicampur air kok rasanya manis. Nah itu bahaya, saya tidak akan menyebutkan mereknya ya karena tidak bagus. Minuman-minuman yang dibotolkan tuh untuk vitalitas itu hindari. Ketika sering kita minum minuman seperti itu berbahaya untuk liver, bisa terjadi sirosis hati, bisa jadi kanker liver ya. Gitu. Solusinya bagaimana? Minum kurkumet 3 kali 2 kapsul 30 menit kemudian terus makan ya. Dan saya anjurkan itu sering makan ini untuk livernya ini sejenis keong di sawah, itu namanya dalam bahasa Jawa kul ya, dalam bahasa Sunda namanya tutut. Nah coba cari itu, kasih makan itu dengan bumbu kuning, itu cepat sembuh nanti ya. Karena di jenis keong-keong itu tuh ada kandungan yang luar biasa untuk mengobati orang sakit liver ya. Oh, saya kasih enak loh obatnya, makanan enak ya. Begitu ya untuk Ibu Ninis Khairun Nisa ya. Terus kalau penyakit bel palsy mungkin ya maksudnya bel palsy bisa enggak minum agarik? Bisa. Bel palsy itu stroke sebagian wajah ya, dimana masih muda, usia muda udah stroke, tapi stroke-nya hanya di wajah, perot, menceng dikit gitu ya. Itu bisa minum agarik 2 kali 1 saset per hari ya. Silakan ya untuk Ibu Heri Haryanto Nasa. Wah, alhamdulillah yang hadir luar biasa banyak ya. Salam ya untuk semua sahabat agarik yang hadir, selalu sehat, selalu sukses ya.
tidak kekurangan suatu apapun, dan insya Allah sukses di NASA ya, income-nya tambah banyak, bonusnya tambah naik, jaringannya berkembang dengan bagus, silaturahmi di jaringannya terjaga dengan baik. Itu yang penting. Agarik bisakah untuk sakit gigi? Gimana mengkonsumsinya? Bisa Bu, insya Allah. Untuk sakit gigi itu disebabkan ada beberapa masalah. Yang pertama ada kuman, virus, ya bisa tuh kuman di dalam gigi, bakteri di dalam gigi, akhirnya terjadi peradangan. Dari peradangan itu terjadilah sakit karena sarafnya pasti jadi kencang. Minum agarik 2 kali 1 saset per hari ya. Nah ini ada Ibu Sri Maulidia, dompet kosong kepala jadi keliengan. Betul Ibu. Kalau saya enggak dompet kosong ya nyari saja saya lah. Cari duit saja. Terus ada, meskipun nggak sakit lebih baik konsumsi agarik. Iya betul, agarik itu tidak hanya untuk orang sakit. Sebetulnya pasar agarik itu adalah untuk orang sehat biar tidak mudah sakit, begitu dong. Anda sekarang sehat, Anda ingin kesehatan Anda terjaga, minum agarik sehari 1. Produk NASA yang lain boleh minum apa gitu, silakan. Yang penting tujuannya menjaga vitalitas tubuh, kesehatan tubuh. Tentunya makanannya dijaga juga gitu ya. Jadi pasar kita tuh bukan orang sakit. Orang tuh jangan sampai nunggu sakit baru berobat. Sebelum sakit jaga tubuh kita biar nggak sakit gitu ya. Untuk ambeien bisa minum agarik sama apa dok? Terus dosis berapa kali? Ambeien sudah parah. Oke baik, minum NSTM kalau sudah parah nih, tambah NSTM 3 kali 5 tetes ya. Lalu minum agarik 2 kali 1 saset, dan kurkumen 3 kali 2 kapsul. Jadi minum NSTM 3 kali 5 tetes, agarik 2 kali 1 saset, dan kurkumen 3 kali 2 kapsul. Ya, NSTM sebelum makan, lalu makan, setelah makan baru minum agarik dan kurkumen ya. Insya Allah nanti sembuh. Kenapa habis minum agarik jadi mual, kepala pusing? Nah, ini bisa jadi ada masalah dengan mah. Pertama, mual itu. Terus kepala kok jadi pusing? Nah, peredaran darah ini mulai bermasalah. Ya, yang menyumbat mulai dibersihkan. Itu biasanya terjadi disebut proses healing krisis. Itu saya pernah mengalami seperti itu. Ya, makanya kalau kita sering terjadi begitu, makan dulu, Ibu ya. Untuk Ibu Eli Melda, makan dulu. Setelah makan baru minum agarik. Nanti insya Allah aman, tidak ada terlalu efek seperti itu ya. Jadi memang begitu, saya pernah mengalami setelah minum agarik itu, waktu itu saya belum makan, saya minum kopi ya. Nah terus karena harus ada perjalanan untuk jaga kondisi, saya minum agarik. Ternyata malah jadi mual, kepala saya pusing, saya muntah. Nah ternyata itu memang agariknya ini bertemu kopi tadi tuh yang saya minum sebelum makan. Jadi muntah itu kopinya keluar semua, lega rasanya. Jadi tidak harus kandungan di dalam obat itu mengeluarkan lewat buang air besar atau pipis. Ternyata itu dikeluarkannya lewat muntah. Dengan terjadi proses saya terasa mual dan pusing. Jadi mual, pusing, muntah itu belum tentu penyakit. Ya. Kalau yang semalam memang saya akui itu bukan pusing, mumet, namanya vertigo ya, yang saya alami semalam. Jadi begitu ya Ibu Eli ya. Kalau untuk program hamil gimana? Ya suami istri ya, ini Bu Sri Maulida Yusfika. Suami istri minum agarik 2 kali 1 saset per hari. Nah minum agarik, bisa tambah herbastamin juga suaminya ya. Nah itu selama kurang lebih 2-3 bulan terus minum agarik bareng minum juga, suaminya minum herbastamin ya, karena di NASA memang yang bisa kita masukkan produk itu herbastamin. Sambil itu setelah itu suaminya suruh menghamili ya, insya Allah hamil pasti dijamin ya. Terus Pak, habis operasi ganglion itu sebaiknya konsumsi apa ya biar akarnya nggak tumbuh lagi?
Saya pelajari banyak habis operasi itu, ada yang tumbuh operasi dan sampai 3 kali. Iya betul. Memang untuk yang namanya ganglion itu seperti itu ya, itu bisa tumbuh lagi. Ganglion ini jaringan yang tumbuh di sendi-sendi dengan tulang rawan. Jadi sebaiknya setelah operasi ganglion minum agarik dan kurkumen. Minum agarik 2 kali 1 saset, kurkumennya 3 kali 2 kapsul, atau minumnya kurkumen dulu baru minum agarik. Ya, begitu ya Ibu Rai Suzanti ya. Apakah saat wanita haid aman minum agarik, dan apakah bumil boleh minum agarik? Boleh. Ya, untuk saat haid boleh minum, untuk bumil itu dari usia kandungan 4 bulan, ngandung 4 bulan boleh minum agarik. Di bawah 4 bulan jangan dulu minum agarik ya. Itu karena sifat agarik itu menghancurkan gumpalan-gumpalan darah. Kalau di usia di bawah 4 bulan kan masih berbentuk darah. Jadi nanti bayinya bisa bermasalah. Khawatirnya begitu ya. Meskipun belum ada sih ditemukan kasusnya, cuma kita jaga-jaga. Apakah agarik bisa untuk penyakit autoimun ya Pak? Bisa. Ya, karena tadi sifatnya bukan hanya meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, tetapi merubah sifat daripada selnya. Nah, ini penyakit autoimun itu di mana? Autoimun contohnya lupus ya. Jadi autoimun itu artinya di mana sel ini tidak bisa mengidentifikasi mana sel jahat, mana sel baik. Gitu. Jadi sel baik itu mengidentifikasi sel baik yang lainnya itu tidak bagus. Jadi mereka malah saling membunuh sesama sel baik. Berarti radarnya rusak ya, antennya rusak, sehingga tidak bisa identifikasi mana lawan mana kawan. Nah seperti itu. Jadi insya Allah dengan minum agarik terus, kalau perlu 6 bulan jangan berhenti, saran saya ya. Kenapa harus 6 bulan? Penyakit autoimun itu belum ada obatnya sampai hari ini ya. Jadi saran saya nggak usah, oh nanti saya banyak beli obat tapi tidak sembuh. Jangan karena kita beli obat, jadi saya beli agarik untuk saya sehat, sudah, nggak usah dipikirin yang lainnya. Biar kita itu berobatnya ikhlas. Yang penting itu dalam berobat adalah ikhlas ya. Ikhlas kita diuji dengan penyakit, ikhlas kita mengobati. Kan saya harus beli, cari uang susah, nanti digampangin uangnya kalau kita ikhlas. Yakin ya, sim penting yakin pasti sembuh ya. Pak, untuk yang diabetes tadi kan ada juga minum obat dari dokter, dijeda 30 menit ya, produk herbal dulu baru obat dokter untuk Ibu Murtiningsih ya. Terus resep agarik untuk sakit jantung Pak, minum agarik 2 kali 1 saset per hari cukup. Minumnya jangan dicampur dengan air ya, langsung dorong sama air dikit. Nah begitu caranya ya, insya Allah. Obat dokternya jangan dihentikan ya. Untuk sakit jantung jangan sampai langsung merubah obat dokter, langsung ditotal diberhentikan diganti agarik, jangan. Itu dibarengin dulu selama 1 bulan. Nanti bulan kedua dosis obat dokternya turunkan, sehari minum, sehari enggak. Nah sampai 1 bulan, nanti di bulan ketiga sehari minum, 2 hari enggak. Cara melepasnya begitu, insya Allah nanti sembuh. Itu dulu pengalaman mama saya pribadi. Mama saya kena serangan jantung dulu, jadi kita buat seperti itu. Alhamdulillah 13 tahun mama saya sehat. Setelah dari serangan jantung tuh selama 13 tahun sehat. Beliau sudah almarhum, tapi meninggalnya pun bukan karena serangan jantung. Lagi sehat kok meninggalnya, lagi pengajian di masjid. Jadi beliau selesai ngisi ceramah nyender, nggak ada, meninggal. Jadi tidak sakit dulu. Resep agarik untuk sakit usus buntu apa ya? Minum agarik ini yang enak itu dikombainkan dengan NSTM ya. Jadi minum NSTM 3 kali 6 tetes, lalu 30 menit kemudian minum bubur ya, bubur halus. Nah yang halus tuh, jangan yang kasar-kasar. Makan ya, makan bubur, terserah mau banyak atau tidak. Lalu minum agarik 3 kali 1 saset ya.
saran saya untuk khusus buntu ya, untuk appendix ini ya, insya Allah nanti sembuh. Agus Junem Nasa telat hadir dari Cigombong Bogor, nanti ditonton ulang ya Kang Agus ya. Salam kanggo rerencangan di Bogor, insya Allah sehat sadayana ya, amin. Sakit gigi supaya bisa sembuh permanen, bisakah dengan agarik? Nah, sakit giginya bolong apa enggak? Kalau bolong itu setelah sembuh cabut, tidak akan bermasalah lagi ya. Karena kalau yang gigi bolongnya masih ada, suatu saat bisa infeksi lagi, begitu ya Bu Mai ya. Nah, jadi insya Allah sembuh, setelah sembuh cabut gigi yang bolongnya. Karena bisa jadi sakit gigi bukan karena bolong, tapi ada pergeseran atau keluar gigi baru, itu pun sakitnya luar biasa kok. Nah, untuk Bu Mei terus, saya punya batu Ibu Burai ya. Saya punya batu empedu, jadi saya setiap hari kurangi porsi makan. Porsi makan itu tidak dikurangi nggak apa-apa Ibu, tetapi porsi makanan berlemak, berminyak, bersantan, nah itu yang betul-betul jangan dikurangi, berhenti. Ya, insya Allah sering minum jus apel ya Burai ya, insya Allah sembuh. Sering minum jus apel, terus minum agarik, insya Allah nanti bisa bukan hancur, karena batu empedu itu udah bisa hancur, tapi ketika batu empedu itu kecil-kecil itu akan keluar lewat buang air besar. Nanti kalau mohon maaf ketika buang air besar melihat ada warnanya hijau seperti es dawet, ada ekornya, itulah batu empedu yang keluar lewat tinja ya. Ini Bu Novinasa, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti aman untuk penderita apa saja ya Pak, karena biasanya dalam obat-obatan mengandung bahan-bahan yang bermanfaat untuk penyakit tersebut dan tidak boleh dikonsumsi oleh orang. Kalau untuk kimia ya betul, betul. Jadi tadi sudah dijawab oleh Profesor Bambang yang tadi ada di slide. Jadi tidak ada pantangan ketika orang minum agarik itu, tidak ada pantangan untuk penyakit apa gitu. Tak boleh gitu, enggak, semua orang boleh gitu, karena memang sifatnya kan tadi ada beta-glukan, kuadriklorid, itu semua tidak menimbulkan penyakit yang baru. Kan teori herbal itu mengobati penyakit yang ada dan mencegah jangan sampai menimbulkan penyakit yang baru. Nah begitu. Sebentar. Baik, sama-sama untuk Ariana Nasa di Madiun. Nah ini Bu Rey, apelnya pakai apel Malang ya, apel yang hijau itu Bu Rey. Insya Allah sangat bagus untuk pengobatan batu empedu ya, bagus sekali. Nanti di sini akan saya jawab nih untuk yang batu empedu dan bagaimana terapinya menggunakan apa namanya jus apel ya, jus apel dipadukan dengan produk NASA. Nanti akan saya gabungkan, nanti saya dikirim lewat komentar ya Bu Rey ya, biar semua teman-teman tahu gitu. Bagaimana sih cara terapi batu empedu biar tidak operasi, batunya bisa keluar dengan produk herbal NASA digabungkan dengan buah-buahan. Nah itu yang penting ya. Oke siap, nanti akan saya masukkan di kolom komentar ya Bu Rey ya. Nanti dilihat bagaimana prosesnya selama 1 minggu sampai 9 hari. Nanti hari ke-9 itu insya Allah silakan lakukan USG, hilang enggak batunya ya. Baik, alhamdulillah ini teman-teman sebetulnya saya tuh masih kepingin masih kepingin nih ngobrol-ngobrol terus ya, tapi memang waktunya kan kita sampai jam 11.30 ya, dan ini sudah, kalau di jam tangan saya itu jam 11.25 menit, kita punya waktu 5 menit lagi. Boleh silakan kalau ada yang masih bertanya saya jawab ya.
Kalau orang pemakai narkoba supaya tidak kecanduan, bisa tak Pak minum agarik? Selain agarik bisa pakai produk NASA, apalagi? Bisa sekali. Kebetulan saya lama juga merawat anak-anak narkoba ya. Yang mana anak narkoba itu ya kecanduan, ketagihan karena mereka mengkonsumsi amfetamin, metamfetamin itu sudah mendarah daging, sudah ada di dalam darah. Jadi zat-zat kimianya itu sudah ada di dalam darah. Ya. Sehingga ketika kita minum agarik itu sangat cocok. Dimana nanti zat kimia yang ada di dalam darah akan diikat dan dikeluarkan. Saran saya minum NSTM 3 kali 5 tetes, lalu minum agarik 2 kali 1 saset ya untuk Nova Juan Pratama. Jadi untuk pengguna narkoba silakan menggunakan itu. Saya kemarin ada beberapa teman saya yang pakai sabu, alhamdulillah semua sudah negatif, sudah kita cek. Dan alhamdulillah subhanallah selesai negatif, saya cek negatif semua. 3 hari kemudian datang polisi dan tidak ada barang bukti, dicek negatif, alhamdulillah beliau tobat sampai hari ini. Ya, semoga tobat selamanya ya, amin. Apakah kalau kencing batu obatnya apa? Kencing batu ya bisa minum NSTM 3 kali 6 tetes dan agarik 2 kali 1 saset untuk kencing batu ya. Minum selama 2 minggu sampai 3 minggu, insya Allah nanti kembali sehat ya. Bisa keluar, batunya bisa pecah-pecah nanti keluar, hancur ya. Mau tanya dok, untuk sesak enaknya yang benar konsumsi apa saja? Minum agarik 2 kali 1 saset dan Sanpro 3 kali 5 tetes ya untuk sesak ya. Nah ini untuk Bu Sulastri. Jadi untuk lupus itu harus cuci darah. Iya memang ada lupus yang harus cuci darah ya. Terus boleh dicampur kombinasi agarik dan NSTM ya Bu Sulastri, boleh silakan. Jadi jika mau konsumsi agarik, cuma agarik saja atau NSTM, boleh kombinasi dengan NSTM, bahkan lebih bagus ya. Kalau punya penyakit kencing batu obatnya apa? Nah tadi sudah saya jawab. Kalau buat gagal ginjal udah transfusi darah 2 kali 2 minggu sekali Pak, apakah bisa minum agarik? Boleh. Minumnya jangan dicampur air ya. Minum agarik 3 kali 1 saset, tapi jangan dicampur air. Agarik saja ya, makan dulu minum agarik. Nah, dorong sama air sedikit saja. Untuk Bumil bisakah minum agarik? Bisa. Untuk Ibu Arens ya bisa, tapi minumnya setelah kandungannya 4 bulan ke atas ya Ibu Arens ya. Boleh silakan, tidak apa-apa. Tobatnya sementara ya percuma ya Pak. Berarti kalau yang namanya tobat sementara Burai nggak tobat. Kalau tobat taubatan nasuha berarti tobat seterusnya ya, tidak menggunakan lagi. Tapi ya kalau teman saya alhamdulillah dia shock terapinya selesai, kita 3 bulan saya rawat karena memang pemakai sabu berat. Itu orangnya orang kaya, toko bahan bangunannya besar. Saya bilang nanti ini akan habis semua kalau kamu tidak berhenti. Tapi untuk berhenti bagaimana? Ini kita kasih obatnya kan, kita kasih agarik. Alhamdulillah setelah berhenti terus saya cek urinnya negatif semua, karena saya beli alat cek itu yang untuk 6 bisa ngecek 6 jenis narkoba. Kita cek negatif semua. 3 hari kemudian dari Polda Jatim datang berbek. Alhamdulillah dicek itu negatif, tidak ada barang bukti, ya sudah aman ya, dan luar biasa masih dilindungi Allah. Coba kalau masih positif saja, udah berapa banyak tuh uang habis ya. Jadi hati-hati dengan narkoba, jauhi narkoba betul-betul. Alhamdulillah saya pun sudah jauh sekali, udah 17-18 tahun yang lalu. Kalau buat batu ginjal bisakah pakai Pak keluar tanpa operasi? Apa saja yang diperlukan dikonsumsi? Minum agarik 3 kali 1 saset per hari dan lecitin 3 kali 1 sendok makan ya. Kalau agak besar nih batunya ya, biar bisa hancur-hancur cepat keluar, itu minum 3 kali
agariknya 3 kali 1 saset, lecithinnya 3 kali 1 sendok makan. Minimal 1 bulan minumnya, ya. Insya Allah tidak dioperasi ya. Untuk penderita COVID, agarik dan NSTM berapa dosisnya? Minum agarik NSTM 3 kali 6 tetes dan agariknya 2 kali 1 saset, ya. NSTM-nya 3 kali 6 tetes, agariknya 2 kali 1 saset. Terus sebaiknya itu NSTM-nya dicampur dengan air 1 galon ya. Nah, 1 galon kasih 60 tetes. Nanti ketika mau minum tambahin lagi 6 tetes. Nah, begitu caranya ya, Ibu Anjar ya. Insya Allah, jadi minum NSTM dan agariknya itu NSTM-nya dicampur dulu dengan air 1 galon kasih 60 tetes, nanti diminum keluarga semua tuh. Nah, setiap kita mau minum untuk yang sakit tambah lagi 5 tetes, lalu minum, setelah itu minum agarik ya. Sama-sama Ibu Sofia. Waduh, ini Bu Re, Pak Furkon nggak boleh. Oh, pertanyaannya banyak. Janganlah Bu. Nih, kasihan nih yang di rumah nih. Yang di rumah sapi sana, saya harus nengok sapinya nanti bentar lagi. Soalnya mau Idul Adha ini banyak yang keluar masuk lihat sapi harus buat kurban nih. Itu kan gara-gara produk NASA kan, gara-gara peternak tuh sapinya jadi besar-besar. Alhamdulillah ya. Dari kemarin bolak-balik orang lihat sapi yang jadi deal bawa kan seneng ya. Minum agarik lakukan rutin, gak bakalan kecewa, malah akan kelihatan semakin muda, kulit tambah bersih. Setuju saya ya untuk Ibu Ray Susanti. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara kita. Memang udah jam 11.30 dan waktunya kita harus selesai, berhenti. Sebentar lagi azan di sini. Baik, sahabat agarik, insya Allah semoga apa yang tadi saya ceritakan bisa bermanfaat, berguna buat sahabat agarik semua, sahabat PT NASA semua dimanapun berada ya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat di hati sahabat semua. Ya, intinya mari kita tingkatkan kehidupan kita, tingkatkan kesehatan kita dengan mengkonsumsi produknya PT NASA dan tingkatkan kualitas finansial kita dengan bergabung di PT NASA ya. Saya yakin ketika setiap hari kita mau bersyukur ya, insya Allah apa yang kita syukuri akan Allah tambah ya. Intinya saya orang sukses, yes. Nah, setiap hari berterima kasihlah kepada Allah. Kalau yang bonusnya sudah 30 juta tuh 1 bulan, setiap pagi katakan, ya Allah terima kasih untuk 30 jutanya. Insya Allah bulan depan omsetnya naik, akan ditambah lebih banyak lagi sama Allah ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali, selalu sehat, sukses selalu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.